Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlu tahjiri ila duhri wa muhafadzati alal isya'i wal fajri. Babu fadli tahjiri ayhada utawi kibab mertelaaken utamane agi-agi. Bapak Rasulullah jami'ah alif barang warasan berdakan yang kafir. Bapak melalui nabi berdua sudut saling mencari amin dan nabi. Baju melalui nabi Rasulullah badan melalui Quran. Pondok Pesantren Al-Islah didirikan pada tanggal 28 Syawal 1412 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1992 Masehi. Didirikan oleh sepasang insan mulia Kiai Haji Zain Ahmad Samsari bersama sang istri Nyai Haja Ruqoyah. Secara geografis, Pondok Pesantren Al-Islah terletak di Desa Kebagusan, Kecamatan Ampil Gading, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Berdiri di atas lahan seluas 15.000 meter persegi, kehadiran Pondok Pesantren Al-Islah diharapkan mampu menjadi oase bagi masyarakat sekitar. Lambannya regenerasi ulama serta berbagai permasalahan umat yang terjadi pada saat itu menggugah rasa keprihatinan Kiai Zain Ahmad untuk segera mengambil langkah besar sebagai wujud nyata solusi berbagai permasalahan umat. Berbekal pengalaman sebagai santri, pengurus pondok, dan sebagai guru pengajar madrasah di Pondok Pesantren Apik Kaliwungu, Kiai Haji Zain Ahmad Samsari menginisiasi lahirnya Pondok Pesantren Putra Putri Al-Islah. Dengan bantuan berbagai pihak yang tergabung dalam wadah pembina dan pengasuh, Kiai Zain berhasil mendirikan Pondok Pesantren Putra Putri Al-Islah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-Islah, kita namai Al-Islah, Pondok Al-Islah adalah bagaimana kita menginginkan santri-santri itu biar baik, asalnya tidak baik menjadi islah. Islah itu adalah memperbaiki akhlak-akhlak yang tidak baik menjadi baik. Sebagaimana visi misi Rasulullah SAW, inama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Ini ending daripada Pondok Al-Islah adalah tujuannya adalah mencetak anak-anak yang berakhlakul karimah. Di samping itu kita memberikan pelajaran yang mana pelajaran itu mendarmakan badannya sesuai dengan visi misi Rasulullah SAW, yaitu bagaimana menciptakan syariat yang mana syariat itu bertumpu pada badan kita, yang mana apabila badan kita itu nanti didarmakan sesuai dengan arahan Rasulullah, maka kita akan memasukkan cahaya-cahaya
nur ilahiyah yang merasuki kepada anak-anak kita santri, akibatnya hati dalam keadaan padang, yang mana dengan adanya padang itu nanti bisa memperoleh ilmu dan juga bisa mengamalkan ilmu itu. Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang berorientasi pada pembangunan generasi muslim alim yang amil, Pondok Pesantren Al-Islah berpedoman pada prinsip long life education and character building education. Sebuah sistem pendidikan yang tidak mengenal batas waktu dan menekankan pada pembentukan karakter atau kepribadian muslim yang berilmu, beramal, mandiri, dan berakhlakul karimah. Sebuah sistem pembelajaran yang dikonsep sedemikian rupa untuk mempersiapkan generasi muda yang siap menjawab tantangan zaman. Sejak awal, para santri dididik secara ketat untuk hidup dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, baik secara individual maupun dalam interaksi sosial. Sehingga diharapkan setelah lulus dari pesantren Al-Islah, para santri mampu menjadi pribadi yang matang, terampil, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Pondok Pesantren Al-Islah mempunyai dua metode pembelajaran. Yang pertama tarbiyah ubudiyah dan yang kedua adalah tarbiyah ilmiah atau ulumiyah. Tarbiyah ubudiyah yaitu pendidikan secara ubudiyah. Contoh, santri sehari suntuk dibimbing dalam 24 jam dari waktu subuh kembali lagi ke subuh, itu ada pada pantauan pengurus. Artinya apa? Bukan hanya pendidikan saja, tapi kami pengurus Pondok Pesantren Al-Islah juga memperhatikan secara ubudiyah. Contoh, sholat 5 waktu. Semua santri wajib hukumnya mengikuti jamaah wajib 5 waktu. Tidak hanya itu, pengasuh juga memberi pelajaran kepada kita. Sebelum jamaah sholat 5 waktu, semua santri dianjurkan untuk membaca Quran 2 juz. Nah ini dibalik hikmah adanya ilmu, kita juga bisa bermuamalah. Kedua, tarbiyah ilmiah atau ulumiyah. Di sini tarbiyah ilmiah juga tentunya mendorong supaya santri menjadi alim, amil, dan serta bisa mengamalkan ilmunya. Tarbiyah ilmiah di sini ada metode yang menerangkan bahwa santri di sini menggunakan sistem kalau di sekolah seperti halnya full day school, yaitu suntuk digembleng, dididik oleh pengurus masing-masing sesuai dengan kapasitas murid masing-masing. Contoh, kalau si santri masih kelas jurmiyah, di sini akan dibimbing oleh mustahik sesuai dengan kapasitasnya, yaitu jurmiyah. Dengan metode apa? Dengan metode sorogan, musyawarah, dan lain-lainnya masih banyak.
Adapun untuk pelaksanakan metode surugan adalah setiap santri diwajibkan untuk menghadap kepada seorang asatid atau seorang guru. Kemudian juga membaca kitab atau teks yang telah ditunjuk oleh guru, sehingga dengan adanya pembacaan tersebut seorang guru bisa memantau dan juga mengontrol apapun pelajaran, apapun kitab yang dibaca agar tidak sampai salah dalam pembacaan, bahkan pada saat implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Pinter. Alayakuna nyento ora ono alal a'dhoi iku tetep ing atase kahute al-wudu hailu apa perkara kang ngaling-alingi yamna'u kang nyegah usulul mai ing tumekane banyu. Selain menggunakan metode surugan, di Pondok Pesantren Al-Islah juga menggunakan metode bandongan. Bandongan adalah sistem pendidikan atau sistem pengajaran di mana seorang ustadz atau seorang guru akan berperan aktif dan juga dominan dalam mengajarkan apa yang disampaikan oleh seorang guru, dan juga apa yang disebut di dalam kitab-kitab kuning yang dikarang oleh ulama para salafus soleh, dengan harapan adanya interaksi seorang murid, muta'alim, seorang guru, seorang mu'alim, dan juga kitab kuning yang diajar. Kemudian juga ada interaksi, ada hadroh yang disampaikan seorang mu'alim untuk menghadirkan seorang musonef ataupun mu'alif, dengan harapan agar pengkajian dan juga pengajaran kitab yang disampaikan tersebut bisa membawa keberkahan di dalam hidup santri. Kemudian untuk masalah umum menjadi Kemudian di Pondok Pesantren Al-Islah, santri juga diwajibkan untuk mengikuti kegiatan lalaran. Adapun fungsi daripada kegiatan lalaran adalah mengulang dan juga membiasakan santri supaya mengingat hafalan-hafalan yang telah dihafal selama mondok di Pondok Pesantren Al-Islah. Mengapa hafalan ini sangat penting bagi para santri? Sebab untuk menghadapi era zaman sekarang yang pada masanya manusia atau masyarakat itu sering bertanya tentang sebuah hukum, pasti masyarakat juga akan menanyai tentang dalilnya, sehingga fungsi daripada lalaran adalah untuk memperkuat seorang santri dalam memberikan fatwa atau memberikan nasihat kepada masyarakat nanti ketika berkecimpung di dunia masyarakat. Di era modern saat ini, keberadaan pondok pesantren bukan semata-mata sebagai pusat pembelajaran ilmu agama saja. Lebih dari itu, pondok pesantren juga telah menjadi pusat perkembangan dan pembelajaran ilmu-ilmu umum dan kejuruan. Sebagian besar pondok pesantren modern maupun salaf telah memiliki sekolah umum maupun sekolah kejuruan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pondok pesantren untuk menjamin setiap santri mendapatkan pendidikan formal. Sebagaimana menjadi amanat Undang-Undang Dasar 45 bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Sejalan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2004 Al-Islah mendirikan sekolah umum tingkat SMP dan pada tahun 2008 untuk tingkat SMK. Dengan demikian, Pondok Pesantren Al-Islah telah menjamin hak dasar setiap santrinya untuk dapat mengenyam pendidikan dasar minimal 12 tahun. Lah, dengan adanya kita membuat
SMP, alhamdulillah santri semakin banyak. Setelah SMK santri semakin banyak, tapi yang saya tuju adalah diniyahnya. Jadi SMP dan SMA itu yo tetap sesuai dengan kurikulum pendidikan SMP SMA, yo sesuai, bukan etok-etokan, bukan. Tapi nanti saya kan apel memasukkan diniyah itu. Ada jurumiyah harus hafal, amriti harus hafal, alfiyah harus hafal, sampai kepada Jawahirul Maknun, Mantek, Sulam Munawwaroh, Iddatul Farid harus hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini saya sedang berada di Kompleks Pondok Pesantren Al-Islah, Ampel Gading, Pemalang, Jawa Tengah. Sahabat santri, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini sejalan dengan semangat pengabdian Pondok Pesantren Al-Islah yang selalu berjuang menggelorakan semangat belajar para santri untuk terus menggali dan memahami berbagai ilmu, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu-ilmu agama yang diajarkan di Pondok Pesantren Al-Islah. Sebagai sebuah institusi pendidikan yang ikut berperan mencerdaskan kehidupan bangsa, Pondok Pesantren Al-Islah juga menekankan pembinaan pada aspek kognitif berupa pembinaan kecerdasan, aspek afektif berupa pembinaan sikap dan kepribadian, dan aspek psikomotorik berupa pengembangan keterampilan bagi para santri. Al-Islah telah mendirikan pendidikan umum, dan disinilah berdiri dari mulai PAUD Al-Islah Plus, MI Tahassus Al-Islah Plus, kemudian SMP Al-Islah Plus, dan SMK Al-Islah Plus, hingga sampai ke Ma'had Ali, yang semuanya itu berlabel sekolah sambil ngaji atau ngaji sambil bersekolah. Akan tetapi tetap akan menjaga kadar kesalafiannya, sehingga pendidikan di Al-Islah ini tetap salaf terasa modern dan modern berkarakter salafiyah. Kenapa itu dapat kita wujudkan? Karena kita yakin bahwa di Al-Islah ini telah memadukan 4 komponen, yaitu lulusan dari berbagai pondok pesantren dan lulusan dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta, yang dipadukan dengan para praktisi dari berbagai lapisan yang sukses, dan juga didukung oleh guru tamu yang sukses di bidangnya. Saya termasuk santri angkatan kedua setelah ada angkatan 1, berarti tahun 91 saya masuk ke Al-Islah. Saat itu santri di Al-Islah kisaran puluhan, tidak sampai 100, sekitar 25 atau 30-an. Pengalaman saya berada di Al-Islah memberikan banyak manfaat sekali kepada saya, terutama terkait dengan aktivitas saya keseharian di masyarakat, di mana saya termasuk di desa saya adalah termasuk Thomas lah, taruhlah itu tokoh masyarakat
yang beberapa kali dalam sebuah kegiatan kaitannya dengan kemasyarakatan selalu harus tampil ke depan, di mana saya adalah alumni sebuah pondok pesantren, berarti secara otomatis kegiatan keagamaan di wilayah saya harus saya bisa menopangnya. Terkait dengan pekerjaan saya sekarang yang berada di sebuah instansi, itu pun tidak lepas dari semua adalah dapat pengalaman dari pesantren. Di situ pada waktu saya melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi di sekolah umum, jelas pemikiran-pemikiran yang disampaikan pada saat ngaji itu jelas terasa sekali. Kedepannya ini tafaqufidin itu sudah bagaimana agar santri-santri kita itu biar benar-benar paham di bidang agama yang bisa memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat. Ini tujuan kita itu begitu. Jadi sekarang gimana? Wong imam-imam musola sekarang carinya sudah sulit. Apalagi imam masjid yang mengetahui tentang fikih itu. Nah makanya kita itu tujuan endingnya itu bagaimana biar santri-santri kita ke masyarakat bisa memberikan manfaat kepada masyarakat itu. Hal-hal yang berkaitan dengan agama, maka harus santri itu harus siap dan digodok berat-beratnya digodok agar mampu untuk terjun ke masyarakat, untuk bisa ngurusi masyarakat baik berbagai apapun, termasuk di bidang ekonomi, di bidang apa, harus menjadi penggiat agar masyarakat itu biar nanti sekarang apabila agamanya kita itu baik tapi ekonominya nggak baik, itu juga nggak balance atau nggak pas. Oleh karena itu ya tetap kita pelajari bagaimana agar bisa nanti di masyarakat biar bermanfaat di masyarakat itu. Pesatnya perkembangan arus teknologi informasi saat ini menyebabkan dunia tanpa sekat, tanpa batas. Dunia hanya dalam genggaman. Secara perlahan tapi pasti, pengaruh budaya asing meresap dalam setiap sendi kehidupan bangsa, tak terkecuali generasi muda. Benteng-benteng budaya bangsa yang penuh kearifan lokal mulai luntur dan ditinggalkan. Institusi pendidikan sebagai pengajar kepribadian bangsa mulai kehilangan kiblat dan mengarah ke barat-baratan. Kehadiran pondok pesantren adalah oase di tengah panasnya perang budaya dunia. Pesantren tidak lagi dipandang sebelah mata sebagai lembaga pendidikan kelas 2. Pesantren adalah gerbang pertahanan budaya bangsa yang mampu melahirkan generasi-generasi muslim terbaik bangsa. Generasi muslim yang menguasai ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Generasi muslim alim yang amil. Bimadrasati al-Islam kebagusan ta'allamna bi'iya'i dini wali naili ridawahi lana. Bimadrasati al-Islam kebagusan ta'allamna bi'iya'i dini
para manungsa wis wayahe